Shalom, puji Tuhan. Malam ini kembali bersama dengan saya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Injil Matius 4 ayat 18-22 mengatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Di sini lembaga Alkitab memberikan judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Firman Tuhan sungguh sangat jelas bagaimana Tuhan memberikan kita teladan untuk melayani Bapa di surga. Bagaimana dengan kita? Ya, firman Tuhan hari ini kita renungkan bersama-sama bagaimana kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Bagaimana sikap yang harus kita miliki saat kita dipanggil untuk melayani Tuhan? Dipanggil adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, artinya Tuhan yang memanggil kita dan kita harus siap. Dan kata melayani, kita tahu salah satu tugas gereja adalah diakonia, yaitu melayani. Ya, dari bahasa Yunani diakonia ya. Dan tidak kalah pentingnya ada tugas gereja yang lain, yaitu koinonia, bersekutu, dan marturia, ialah bersaksi. Melayani adalah satu tugas utama gereja. Dan siapa itu gereja? Adalah kita. Sikap yang harus kita miliki saat kita melayani Tuhan. Dan kita lihat, kita teladani murid-murid yang pertama, memberikan kita teladan yang hebat, yang luar biasa untuk mereka melayani Tuhan. Melayani berarti mengabdikan, mendedikasikan diri kita, hidup kita, bahkan membutuhkan waktu dan proses. Karena pelayanan bukan hanya terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetapi pelayanan adalah suatu proses seumur hidup kita selama kita mengikut Dia. Kita lihat di sini bahwa Andreas, Simon, Petrus, mereka bersaudara. Ada kata saudara, itu artinya bahwa Yesus mengenal mereka. Yesus memanggil orang-orang yang ia kenal untuk melayani dia. Dan apa yang harus kita miliki saat kita dipanggil untuk melayani Tuhan? Yang pertama, di sini kita belajar bahwa mereka segera. Itu artinya milikilah sikap kepekaan, sikap yang tanggap akan panggilan Tuhan. Bukan menunda, tetapi mengerjakan. Bukan menunda tetapi melakukan. Itulah sikap tanggap ya, kepekaan yang dia miliki oleh murid-murid yang pertama pada waktu itu ya. Oleh sebab itu marilah kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Sikap tanggap, sikap peka sangat diperlukan di gereja masa kini dimanapun kita berada. Yang kedua, bagaimana kita akan melayani Tuhan? Kita lihat bagaimana murid-murid di sini dikatakan, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Di sini sikap yang rela. Sikap yang rela ini dikatakan di situ mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan pekerjaannya. Tapi bagaimana dengan kita yang bekerja saat ini? Melayani bukan berarti kita tidak boleh bekerja ya. Dengan kata lain, pekerjaan itu diciptakan Tuhan bukan untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Tapi pekerjaan yang kita punya hendaknya mendukung pelayanan yang kita lakukan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, sikap yang kedua adalah sikap rela. Rela yang berarti ikhlas. Oke, saya siap Tuhan, resikonya akan seperti ini. Banyak hal yang menjadi kendala, masalah, tetapi saat kita mengambil komitmen, Tuhan, saya siap untuk melayani Tuhan. Hendaklah hati kita memang rela untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Seperti
murid-murid yang pertama. Yang ketiga, sikap apa yang kita harus miliki? Murid-murid yang pertama memberikan kita teladan sangat jelas. Mereka memiliki sikap yang taat. Taat dalam keseluruhan, bukan hanya satu bagian, ya, tapi yang Tuhan mau kita taat keseluruhan. Mereka melakukan, meninggalkan jala itu dan pergi serta mengikut Tuhan, ya. Sesuatu ya, segera, dan mereka rela meninggalkan, kemudian mereka taat, ya, immediately, sesuatu yang langsung dikerjakan, tidak menunggu nanti-nanti, tapi Tuhan melihat hati mereka saat mereka bukan tidur tapi mereka bekerja. Itu yang Tuhan mau. Tuhan senang kepada orang yang rajin bekerja, ya. Mari kita melayani Dia dengan sikap yang peka, sikap yang rela, dan sikap yang taat. Layani Tuhan seumur hidup kita. Nantikanlah Tuhan berkarya atas pekerjaannya di dalam hidup kita. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Selamat melayani, selamat menjadi berkat di tahun 2021 ini. Shalom. Tuhan memberkati.